keadaannya sangat memprihatinkan. Jadi memang anak ini sepertinya memang kekurangan gizi karena memang tubuhnya yang sangat kecil. Saya harap ada keadilan untuk anak kami berdua ini. Angka sakitnya mereka berdua kalau nggak ada keadilan sama sekali. Teriakan selama ini fenomena gunung es. Memang faktanya seperti itu. Kita darurat kekerasan. Ya, dari sejarahnya bahkan peta yang dibuat Belanda pun bahwa memang 4 pulau ini memang masuk wilayah Provinsi Aceh. Ironis, memilukan, dan seperti tak berujung. Kekerasan pada anak seolah tak ada hentinya. Di balik senyum polos anak-anak, tersembunyi kisah kelam yang bahkan tak mampu kita bayangkan. Salah satu kisah tragis datang dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pada 11 Juni 2025, seorang anak perempuan berusia 7 tahun ditemukan tak berdaya di depan sebuah kios. Menurut petugas keamanan pasar, bocah malang itu sengaja ditinggalkan sendirian oleh seorang pria yang diduga adalah ayahnya pada pukul 2 dini hari. Pertama itu sekitar jam 2-an itu taruh sini, ya gimana ya, sengaja ditaruh. Ciri-cirinya orangnya agak tinggi, pakai kemeja putih. Apa orang sini apa? Bukan. Nggak ada yang kenalin? Nggak ada yang kenalin. Kondisinya mengenaskan, Pak. Kepada polisi, korban menceritakan penganiayaan yang dilakukan sang ayah di Surabaya, Jawa Timur. Anak tersebut ini baru tiba di Jakarta. Jadi yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia dan ayahnya ini dari Pasar Turi hari Senin naik kereta, kemudian sampai kurang lebih kemarin. Kemudian karena dia tidak tahu tempat di Jakarta, intinya dia dibawa ke situ, tidur, ya ditemukanlah oleh security sekitar pasar itu bahwa dia sudah tergeletak dalam keadaan lemah. Keadaannya sangat memprihatinkan. Jadi memang anak ini sepertinya memang kekurangan gizi karena memang tubuhnya yang sangat kecil. Sampai saat ini kita masih melakukan upaya sih untuk pencarian ayah dari anak tersebut. Tak hanya penelantaran, kekerasan pada anak berujung kematian kembali mengguncang tanah air. Di Singkawang, Kalimantan Barat, jasad seorang balita laki-laki ditemukan warga di teras sebuah masjid. Mirisnya, anak berusia 1 tahun 11 bulan itu sebelumnya dilaporkan hilang sejak Selasa 10 Juni 2025. Penyebab kematian dan waktu kematian belum bisa ditentukan dan harus dilakukan otopsi. Namun atas pertimbangan ataupun dari pihak keluarga menyatakan untuk dilakukan penolakan. Kami dari Satreskrim Polres Singkawang tetap melakukan rangkaian penyelidikan. Kami juga berharap kepada masyarakat bukan berarti tidak dilakukannya otopsi perkara ini kami hentikan. Tidak, perkara ini tetap kita lakukan serangkaian penyelidikan. Rentetan kekejaman ini semakin memilukan. Di sebuah perkebunan terpencil di Kabupaten Pesisir Barat Lampung, warga menemukan pemandangan yang merobek hati pada Selasa 14 Mei 2025. 2 bocah kakak beradik berusia 8 dan 4 tahun tergeletak tak bernyawa. Mereka ditemukan dalam kondisi berpelukan. Diketahui sebelum ditemukan meninggal, korban sempat berpamitan kepada orang tua untuk bermain. Namun hingga sore hari, mereka tak kunjung pulang dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ya terakhir mereka berdua berpamitan untuk main. Ya kami berdua ya selaku orang tua ya mempersilahkan karena memang kesehariannya ya seperti itu. Kalau pamitannya nggak ada yang aneh-aneh, seperti biasa pamitannya. Dan saya harap ada keadilan untuk anak kami berdua ini. Angka sakitnya mereka berdua kalau nggak ada keadilan sama sekali. Kalau ikhlas kami udah ikhlas sama anak kami atas kepergiannya, tapi yang belum ikhlas ini pelakunya belum juga ketangkep.
Kriminolog Hanifah Hasna menyebut pembunuhan kakak beradik yang ditemukan berpelukan di hutan memiliki motif instrumental. Membicarakan tentang motif itu hanya ada dua. Yang pertama adalah instrumental, yang kedua adalah material. Instrumental itu segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, dengan psikologis, kemarahan, kebencian, dendam, dan lain-lain. Cinta bahkan ya. Kalau material pasti terkait dengan harta benda. Kalau kita melihat saat ini tidak ada benda atau harta yang diambil oleh pelaku, tetapi dia berusaha menyakiti, berarti ini indikasinya adalah motif instrumental. Hingga kini, polisi terus mencari pelaku sekaligus membongkar motif kasus ini. Menanggapi situasi genting ini, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan komitmennya untuk saling berkolaborasi agar pelaku kekerasan anak menerima hukuman maksimal. Eksekusi hukum maksimal kepada kekerasan itu harus dilakukan, apalagi pembunuhan. Bagaimana kita mendorong itu menjadi kolaborasi. Tapi bagian kami adalah kita mendampingi psikolog, kita mendorong hukum maksimal kepada pelaku. Kenapa kita berjuang harus ada direktorat khusus? Ya karena ujungnya adalah korban perempuan dan anak. Kalau kita lihat dari perspektif ini, ya menurut saya ini adalah zona merah. Mirisnya adalah kita menghadapi memang darurat. Ini sebenarnya yang diteriakan selama ini fenomena gunung es. Jadi bukan kita mendapatkan sesuatu yang baru, tapi ya memang faktanya seperti itu. Kita darurat kekerasan. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Hingga tahun 2024, 10 wilayah di Indonesia mencatat jumlah korban kekerasan anak terbanyak. Mirisnya, Jawa Barat menempati posisi teratas dengan 1.261 anak menjadi korban. Kisah-kisah pilu ini adalah pengingat betapa rentannya anak-anak di tengah kejamnya dunia. Bak fenomena gunung es, kekerasan pada anak terus menghantui Indonesia. Ini menjadi panggilan darurat bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi setiap tunas bangsa.